Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Wulansari. Saya dari kelas 3 U Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang materi manajemen persediaan, mata kuliah manajemen keuangan 1, dosen pengampu Ibu Ademaya Saraswati SEMM. Sumber materi saya ambil dari buku Manajemen Keuangan edisi kedua, karya Dr. D. Agus Harjito MSI dan Dr. Andes Martono SU. Nah, apa sih persediaan itu? Persediaan merupakan salah satu akun pada laporan posisi keuangan yang termasuk aset lancar. Menurut PSAK 14, kriteria persediaan yang pertama, tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, yang kedua dalam proses produksi atau dalam perjalanan, yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis persediaan. Pada perusahaan manufaktur, persediaan terbagi menjadi persediaan bahan baku atau bahan mentah, persediaan bahan setengah jadi, dan persediaan bahan jadi. Untuk perusahaan dagang, hanya ada satu persediaan, yaitu persediaan barang dagangan. Pengelolaan persediaan secara baik memungkinkan penggunaan sumber daya dan penjadwalan produksi secara efisien. Begitu pentingnya manajemen persediaan, sehingga semua level manajer akan terlibat dalam pengelolaan persediaan untuk menjaga besarnya persediaan guna mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada economical order quantity atau EOQ. Nah, EOQ ini adalah jumlah bahan yang dapat dibeli dengan biaya persediaan yang minimal atau sering disebut jumlah pesanan bahan yang optimal. Dalam pengelolaan persediaan bahan, ada dua jenis biaya yang dipertimbangkan. Yang pertama, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses pemesanan suatu barang, yang meliputi biaya selama proses pesan, biaya pengiriman permintaan, biaya penerimaan barang, biaya penempatan barang ke dalam gudang, dan biaya proses pembayaran. Apabila dalam 1 tahun, suatu perusahaan membutuhkan bahan untuk dibeli sebanyak R unit, dan setiap kali pembelian bahan sebanyak Q unit, serta biaya pesanan setiap kali pesan sebesar O rupiah atau S rupiah, maka biaya pesan dapat dihitung dengan rumus R per Q kali O atau R per Q kali S. Selanjutnya ada biaya simpan. Biaya simpan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka proses penyimpanan suatu barang yang dibeli. Nah, biaya ini meliputi biaya sewa gedung, biaya pemeliharaan bahan di gudang, biaya modal atau bunga yang diperlukan untuk investasi barang yang disimpan, biaya asuransi, biaya kusangan barang atau kadaluarsa barang. Nah, apabila bahan yang dipesan setiap kali pesan adalah Q unit, maka rata-rata persediaan adalah Q per 2. Apabila biaya pesimpan sebesar C rupiah dari rata-rata bahan yang disimpan, maka biaya simpan dapat dihitung dengan rumus Q per 2 dikali C. Untuk jumlah kuantitas pesanan paling ekonomis atau EOQ dapat dicapai pada saat biaya pesan sama dengan biaya simpan. Dapat kita lihat di persamaan antara biaya simpan sama dengan biaya pesan. Dengan perhitungan matematis, mendapatkan hasil Q sama dengan akar 2 kali R kali O per C, atau Q sama dengan akar dari 2 kali R kali O per PI, di mana Q adalah EOQ, R adalah jumlah kebutuhan barang yang dibeli selama setahun, O adalah biaya pesanan setiap kali pesan, kadang-kadang diberi simbol S seperti rumus sebelumnya, dan C adalah biaya simpan barang atau bahan per unit atau dihitung dari presentase rata-rata persediaan dikalikan dengan harga barang atau P dikali I. Contohnya,
PT Sadar merencanakan untuk melakukan pembelian bahan selama 1 tahun sebanyak 160.000 unit. Biaya pesan 10.000 setiap kali pesan. Biaya simpan Rp2.000 per unit. Harga beli Rp1.000 per unit. Besarnya jumlah pembelian atau pesanan yang paling ekonomis adalah EOQ sama dengan akar dari 2 kali 160.000 dari kali 10% dibagi 2 sama dengan 40.000 unit. Untuk membuktikan apakah benar bahwa 40.000 unit merupakan jumlah pesanan yang optimal, maka dapat dijelaskan dengan tabel berikut. Tabel jumlah pembelian paling ekonomis. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa total cost terendah sebesar Rp80.000 tercapai pada frekuensi pembelian 4 kali. Pada saat itu, besarnya biaya pesan sama dengan biaya simpan, ordering cost sama dengan carrying cost, yaitu Rp40.000. Frekuensi pembelian yang kurang dari atau lebih 4 kali tersebut akan menanggung biaya yang lebih besar. Analisis EOQ ini sebenarnya merupakan analisis yang cukup lemah dalam analisis keuangan. Hal ini karena ada beberapa asumsi yang mendasari berlakunya analisis EOQ ini yang mungkin sulit untuk ditepati. Nah, asumsinya adalah yang pertama ada bahan atau barang yang dibutuhkan harus tersedia di pasar ketika dibutuhkan. Yang kedua, harga barang selalu tetap stabil selama periode analisis. Biaya simpan barang selalu stabil selama periode analisis. Biaya-biaya yang berhubungan dengan pemesanan relatif tetap. Dari keterangan di atas, biaya pesan memiliki sifat yang positif linear dengan frekuensi pesanan. Artinya, semakin sering memesan, maka biaya pesanan semakin tinggi. Sebaliknya, biaya simpan memiliki hubungan yang negatif tidak linear dengan frekuensi pesanan, yang artinya semakin sering pesanan barang dilakukan, maka semakin kecil biaya simpannya. Nah, ini terdapat di grafik berikut ini. Pada garis vertikal itu menunjukkan biaya atau cost, pada garis horizontal itu menunjukkan quantity. Oke, di sini adalah pertemuan di mana carrying cost dan ordering cost. Dan total inventory berada di atas yang merujuk kepada EOQ-nya. Selanjutnya ada ROP atau reorder point. Adalah saat diadakan pemesanan kembali sehingga penerimaan bahan yang dipesan tepat pada waktu persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Nah, ada dua faktor yang menentukan ROP. Yang pertama ada penggunaan bahan selama lead time, yang kedua ada safety stock. Lead time ini adalah masa tunggu sejak pesanan barang atau bahan dilakukan sampai bahan tersebut tiba di perusahaan. Waktu tunggu ini berbeda-beda antara barang yang satu dengan yang lainnya. Di samping itu, waktu tunggu juga ditentukan oleh jarak antara perusahaan dan sumber bahan. Alat transportasi yang digunakan atau juga sangat berpengaruh. Selama waktu tunggu ini, proses produksi di perusahaan tidaklah boleh terganggu. Sehingga kita harus menentukan ROP yang tepat selama masa pemesanan barang tersebut. Yang kedua ada safety stock. Safety stock adalah persediaan minimal atau persediaan besi yang ada dalam perusahaan. Persediaan besi ini merupakan persediaan yang dimaksudkan untuk berjaga-jaga apabila perusahaan kekurangan barang atau ada keterlambatan bahan yang dipesan sampai di perusahaan. Dari kedua faktor yang mempengaruhi waktu pemesanan kembali tersebut, maka ROP harus dilakukan ketika jumlah barang atau bahan tepat sama dengan jumlah barang yang dijadikan safety stock ditambah kebutuhan selama waktu tunggu, atau ROP sama dengan kebutuhan safety stock ditambah kebutuhan lead time. Nah, hubungan antara ketiganya terlihat di grafik ini. Titik C adalah ROP, titik A secara horizontal itu menunjukkan safety stock, dan titik E ke titik F itu menunjukkan lead time-nya. Di sini ada contoh
Dari contoh 6.1 diketahui bahwa penggunaan bahan selama 1 tahun adalah 160.000 unit. Apabila ditentukan lead time atau waktu tunggu setengah bulan dan safety stock 10.000 unit, apabila 1 tahun dihitung 360 hari, maka ROP dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama kita cari penggunaan barang per harinya. 160.000 unit dibagi 360 hari menghasilkan 444 unit setelah kita bulatkan. Selanjutnya kita menghitung penggunaan bahan selama waktu tunggu. Caranya adalah hari atau lead time, yaitu setengah bulan atau 15 hari dikali dengan hitungan yang telah kita hitung tadi, penggunaan barang per hari 444,44 unit. Hasilnya adalah 6.667 unit. Rumusnya adalah ROP sama dengan safety stock ditambah penggunaan selama waktu tunggu. Hasilnya ada 16.667. Kita masukkan ke dalam grafik. 16.667 kita tulis di titik ROP vertikal. Ini dalam grafik ini menunjukkan pada titik persediaan berada di 16.667.000, perusahaan harus melakukan reorder sehingga selama waktu tunggu untuk menunggu kedatangan bahan yang sedang dipesan, persediaan tidak akan kurang dari safety stoknya. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.